Allahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihim fid dharaini. Amin. Masih menceritakan syakaratul maut. Kita masih menceritakan bab syakaratul maut. Ini penting, ayo didengarkan. Sekarang ini mau kemana guys? Ayo dengerin. Syakaratul maut. Bismillahirrahmanirrahim. Kila dan bacakan opo disabati roki Idrisa ing dalam sebab ngangkataken Nabi Idris alaihi salatu wassalam ila jannati mari surga. Mungkin kita semua pernah dengar bahwa Nabi Idris pernah masuk surga. Pernah dengar Pak? Nah, lalu dia mau balik lagi, pernah dengar ya? Kita bahas kita semua. Mau balik lagi dia mau ke surga, sudah ke surga, mau balik lagi. Gimana cerita lengkapnya? Ini, makanya satu kita baca karena panjang bersambung jadi dua. Anahu satu hunai utawi Nabi Idris, iku kana upi utawi Nabi Idris, iku yurupau dan angkatakan lalu marikilah albis Nabi Idris. Opo pula yaumin ing dalam saban-saban dina, walailatin lan ing dalam saban-saban malam. Minal amali sami amale ikilah wow. Itu nih. Mislu amali alil adi saumpamane seukurannya amal ahli bumi. Nabi Idris itu amalnya itu di atas setiap siang dan setiap malam. Amalnya itu di atas ke bawah setiap siang dan setiap malam. Kenapa? Karena dia setiap hari puasa. Seumur hidupnya dia puasa. Seumur itu pas maghrib buka subuh sahur, maghrib buka subuh sahur. Terus setiap hari seumur hidupnya Nabi Idris puasa, makanya semua amalnya di atas terus setiap. Wah ini puasanya gara-gara di atas amalnya. Wah ini malam kalau zikir ibadah segala macam di atas. Siang malam amalnya diangkat oleh Allah. Kenapa? Karena dia salah satunya puasanya itu seumur hidup. Pastako maka kangen sono rilu ilahi maring Nabi Idris sopo malakul mauti malaikat maut bisa Israil. Nabi Israil mencabut nyawa kangen kepada Nabi Idris, rindu kepada Nabi Idris. Wa ta'ala lanjalut ikilah malaikat maut Allah ing Gusti Allah ta'ala alim alul Gusti Allah opo ayyadana ing yen ngizini ikilah Allah laku mari malaikat maut di ziaratihi ing dalam ziaratnya malaikat maut ing ikilah Nabi Idris. Karena malaikat maut, karena malaikat Jibril kangen kepada Nabi Idris, akhirnya dia minta izin kepada Allah, ya Allah, saya minta izin, ingin silaturahmi dan ingin silaturahmi kepada Nabi Idris. Pak Azina mangkang izini Allah lahu maring ikilah Nabi Idris, maka Allah mengizini kepada Nabi, kepada malaikat maut ya udah saya izinin, silakan kamu jawab silaturahmi kepada Nabi Idris. Fa'ata mangka teka ikilah malaikat maut ilaihi maring Nabi Idris ala surati adami ing atasnya rupa bangsa adami. Maka datanglah Israil malaikat maut kepada rumah Nabi Idris dengan merupakan seorang pemuda bangsa Adam, bangsa manusia. Wassalam alaihi Nabi Adam alaihissalam. Wajalata lan duduk ikilah malaikat maut tindaku para sandingan ikilah Nabi Idris. Maka datang ke rumah Nabi Idris. Duduk dekat Nabi Idris. Nabi Idris belum tahu bahwa dia itu malaikat maut, belum tahu. Wakana lan bukti Idrisu utawi Nabi Idris alaihissalam iku soiman halekan puasa az-zahri seumur uripe. Jadi Nabi Idris itu puasanya seumur hidup. Puasa seumur hidup hebat sekali. Faidah dana mangka tetap kala di mana-mana dekat
semangat tak obo waktu historiki, waktu bukane ikilah Nabi Idris, ketika dekat dengan waktu bukanya Nabi Idris, atau mangka terkait ikilah Nabi Idris, sopo malah pun sisi malaikat. Nah tadi ini, jadi begitu pas mau datang waktu buka, maka datanglah siapa malaikat Israil, malaikat mau datang kepada Nabi Idris. Bito amil dan nasi kalawan gawa panganan saking surga, membawa oleh-oleh dari surga, membawa cincin, membawa kantong oleh-oleh dari surga buat Nabi Idris. Datang foto ibu datang kepada Nabi Idris, lalu ini ada oleh-oleh. Tapi itu belum tahu itu malaikat maut. Kalau tahu mah kaget atau takut. Dia belum tahu. Silakan makan. Pa'akala mangka mangan sopo Idrisu Nabi Idris dimakan oleh dari surga itu, dimakan oleh Nabi Idris. Pakola maka ucap ikilah Nabi Idris, al malakil mauti malaikat maut tegas itu. Kul anta aidon mangan siro aidon mani. Kalau bahasa kita, ayo makan. Nah, ayo makan. Gitu disuruh makan sama Nabi Idris. Halam yakul mangka orang gelem mangan ikilah malaikat maut. Enggak. Gitu. Jadi Nabi Idris malaikat maut itu disuruh makan tapi enggak mau. Pakoma kali-kali ngadeg berdiri sopo Idrisu Nabi Idris alaihissalam. Wastagola lan ngadepul itu apa sih? Ngadepul itu diam, bukan ngadepul. Ngadepul bil ibadati kalawan ibadah. Jadi ngadepul untuk jadi kalau bahasa Inggrisnya itu berdiri ya, lalu sholat ada terus ini ada dekul itu bahasa Inggris ada dekul. Nanti ada dekul ya kayak ngerti. Nanti ada dekul kan ada bahasa Inggris ada dekul. Ngadepul itu jadi ibadah gitu. Mau sholat terus saja sholat kita tahnti jangan didekul bahasa Inggris berhenti ibadah. Ada orang lagi makan saja makan berarti nggak berhenti makan. Nah, ketika malaikat maut lagi duduk di samping, maka Nabi Idris berdiri langsung ibadah terus. Wahwalan hale utawi malaikat maut iku jalisun duduk indahu pada sandingannya Nabi Idris. Nah, sedangkan malaikat maut duduk di samping Nabi Idris terus ada ibadah. Hatta tola al fajru sehingga metu opo al fajru matahari, walolati syamsu lanti metu opo asyamsu matahari. Dari waktu buka puasa terus ibadah terus ada ibadah, malaikat berada di sampingnya, ibadah terus-terusan sampai waktu fajar, waktu subuh. Udah sampai waktu subuh masih terus ibadah sampai keluar matahari. Nah, malaikat terus saja dia di sampingnya. Tapi itu belum tahu bahwa dia malaikat maut. Kalau tahu gitu. Walau dulu lan hari utawi wong lanang tegese malaikat maut menyerupai pemuda anak muda. Walau dulu lan utawi wong lanang tegese malaikat maut iku jalisun duduk indahu para sandingan ikilah Idris Nabi Idris. Pata ajaba ngerasa kaget sopo Idrisu Nabi Idris alaihissalam. Pakola maka ngadawi ikilah Nabi Idris, ya hada hai rojul, hai wong lanang, atasiru apasun alat melaku siro, ma iya sumatane ingsun Idris, ida sirtu di mana nama laku ingsun Idris, hatta tahu farija sehingga terbuka siro ingsun Idris. Jadi kata Nabi Idris, hai malaikat, apakah kamu mau berangkat apabila saya berangkat? Jadi istilahnya kan Nabi Idris dengan pemuda tersebut masih kaku, belum cair gitu. Pada diem-dieman, saja Nabi Idris terus ibadah, malaikat terus diem. Dan ditanya oleh Nabi Idris, hei pemuda, apakah kamu mau terus begini terus, mau kaku terus, nggak cair-cair? Saya sholat, saya ibadah, aku diem terus.
Apa kalau saya mau berangkat, kamu nggak ikut berangkat? Pakola mantang ada sopo malakul mauti malaikat maut. Naam, iya. Kalau kamu berangkat, saya mau berangkat. Gitu. Pakola mantang ada dua-duanya. Jadi malaikat maut dengan Nabi Idris berdiri dua-duanya. Dan Nabi Idris belum tahu bahwa dia malaikat maut. Wasaro lan melaku dua-duanya. Lan berjalan dua-duanya. Malaikat maut dan Nabi Idris berjalan dua-duanya. Hatta ataya majru'atan sehingga sampai dua-duanya majru'atan ing siji kebun. Setelah Nabi Idris ibadah, malaikat aku diem aja. Lalu Nabi Idris sama malaikat berangkat berjalan, dua-duanya berjalan sampai ke kebun. Begitu di kebun, pakola mantang nadau dikilat sopo malakul maut malaikat maut. Maka malaikat maut berkata, mengucap. Nabi Idris belum tahu ini malaikat maut. Ata'zanu apasun ngibini siro Idris li maring ingsun malaikat maut. Opo pula ingin nyokot ingsun min hadal zar'i saking ikilah kepelakan. Sana bila ing piro-piro pohon lina pula supaya mangan ingsun malaikat maut. Malaikat maut bilang kepada Nabi Idris, Hei Idris, apakah boleh saya mengambil buah-buahan dari sini, dari kebun ini, untuk apa? Untuk saya makan. Gitu kata malaikat. Pakola mantang ada usomo itu Nabi Idris alaihi Subhanallah, Maha Suci Allah. Lam yakul orang mangan siro malaikat, siro pemuda, al-to'am timpanganan al-halal kan halal. Abdi tinggal hari kemarin. Waktu itu langkar sedikit siro. Opo anta pula ingin mangan siro al-yauma ditinggal dinaiki minal halal tapi panganan kan halal. Hei pemuda, kamu ini gimana? Kemarin ada makanan yang halal, kamu gak mau makan. Sekarang ada makanan yang haram, malah kamu mau memakannya. Gimana ini? Nah, malaikat mau gak bisa menjawab. Aduh, satu kuasa. Udah gak bisa menjawab, berarti betul. Udah. Malaikat mau disalahin sama nanti Idris waktu halal kamu makan, kamu mensyukuri. Ini waktu halal malah mau dimakan. Pamadoya mantang ngaliwat dua-duanya malaikat Nuh dan Nabi Idris hatta mado sehingga ngaliwat alaihima ing atasnya Nabi Idris dan malaikat Nuh opo arba'atu ayamin ing atasnya papat kilo-kilo dina. Setelah berjalan selama 4 hari Nabi Idris dengan malaikat maut wakana lan ngucap sopo Idrisu Nabi Idris alaihi salam iku yaro ningali ingsun minggu saking ikilah pemuda sejenis malaikat opo ma yakluku ing pangkana yakluku kamu nyelayan ikilah malaikat Toba al adamiyina ing watake piro-piro bangsa Adam. Jadi sifat malaikat dengan sifat manusia itu ada perbedaan. Jadi Nabi Idris menilai ini kok atau beda ya dengan orang-orang yang lain beda. Jadi orang makan gitu gimana dia nggak makan malah pas mau makan yang haram dia nggak boleh enggak. Jadi dia nggak makan makanya ada keanehan, ada beberapa macam. Pakola mantap ucap lagu maring Idris lagu maring kelah uang ikilah rojo kemana? Ikuman sopo asal dari siro. Baru sekarang Nabi Idris berkata, hei pemuda, sebenarnya kamu siapa sih? Kamu siapa? Beda gitu, beda dengan manusia-manusia yang lain. Orang lain pasti makan, juga makan. Itu lagi. Kita ditanya, pola tentang ada ikilah pemuda, anak utawi ingsun, iku malakul mauti, malaikat maut. Aduh, baru kaget. Malaikat maut. Baru Nabi Idris tahu bahwa itu malaikat maut. Orang tentang ucap, ikilah Nabi Idris. A'alta maksud itu alladhi yaqbidu arwah
apakah utawi siro malaikat iku aladiyak bidu kamu suka mencabut nyawa al-arwah ing biro-biro? Berarti sampai kan jadi kalau gitu jadi kaku apakah jadi kaget apakah kamu orang yang suka mencabut nyawa gitu orang mengadui kilat malaikat maaf mungkin iya wah jauh nih jadi kamu ini bahwa lama karena dawi kilat Nabi Idris tahu siro malaikat siro malaikat ikuting di para ingsun mudu alba atio ayatin kata Nabi Idris kamu telah dekat dengan saya selama 4 hari. Apa tu ruha ahadin? Apa sumisnya siro malaikat ruha ahadin di sini? Kata Nabi Idris, hei Israel, kamu itu telah 4 hari bareng-bareng bersama saya. Apa kamu nggak lupa tugas kamu mencabut nyawa? Apakah kamu udah mencabut nyawa? Jangan-jangan lupa saya mencabut nyawa. Jadi begitu. Nanya ada ya? Wah, jangan sampai bapak udah mengenai malaikat. Pola mantan adawi bilang malaikat maut Israel na'am enggih. Ya, pakobatu arwahan kasiron wisnabut ingsun malaikat arwahan ing biro-biro kantiron kam akeh. Ya, saya sudah mencabut nyawa yang banyak. Saya bersama kamu 4 hari, tapi saya sudah mencabut nyawa orang banyak. Jadi dia di situ, tapi orang sudah pada dicabutin nyawa sama dia. Kalau kita kan dia nyambut-nyambutin enak aja gitu. Wa arwahul khalqi lan utawi kira-kira roh makhluk tinggi menurut ingsun munggu ingsun malaikat iku kalma idati saya sisipan tanganan ataha kang bisa ngambil ingsun malaikat walau maling kira malaikat kama atalana kaya yang ngambil ingsun malaikat kama atalana walu kaya yang ngambil ikilah malaikat al-luqamata ikuakan. Jadi malaikat menyambut nyawa itu saya ambil nasi di sini. Jadi kamu langsung aja. Kayak gitu. Jadi misalkan di sini Jahe, Pahar, Wangsa, Masito, Neneng, Nenek, siapa aja itu mau dicabut nyawa kayak gini aja di sini. Langsung aja mati. 40 orang mati sekaligus. Jadi malaikat itu tidak susah. Orang condet siapa nih? Wah, tapi orang Amerika. Oh, apa dia benar-benar kebingungan. Ketelatan waktunya udah tiba mati, dia masih sibuk. Mencabut ini belum susah lagi nyambutnya kata orang tua. Nanti yang ini gimana? Jadi malaikat Israel itu mencabut nyawa itu kayak ambil nasi di dalam piring. Langsung mengambil banyak sesuatu apa gitu. Jadi tidak satu-satu langsung 50 orang mati sekaligus dalam detik yang sama gitu. Bukan kita jadi tahu kan? Oh gitu ya. Jadi kita gimana nih cara mati gitu. Orang tentang ada usaha Idris Nabi Idris alaihissalam ya malaikat maut, saya malaikat maut. Aji tak apa suntek kasih malaikat maut jailon harekan jalan. Angkobirot atau angkara nyambutnya wakil ini. Idris bertanya, hei Israel, kamu datang kepada saya, kamu mau berdarah, mau silaturahmi aja, atau mau mencabut nyawa saya? Lalu menjatuhkan saya. Betul. Orang akan ada wikilan malaikat. Jitu zairon biiznillah. Jika teka ingsun malaikat zairon. Malaikat arzan bismillah kalau izin Allah kata malaikat Israel saya datang kepada engkau hanya mau ziarah itu pun karena diizinkan oleh Allah mau ziarah juga ziarah silaturahmi jadi kan jadi temenan nggak apa-apa temenan cuma pola bangga jika dengan tahu sopo Idris Nabi Idris alaihi salatu wasalam ya malakal mauti hai malaikat maut ikuli dewe ingsun Idris hajatun
kaputus utawi kaputus ilaika maring sira malaikat. Hai Jibril, saya punya kebutuhan sama kamu, saya punya permintaan sama kamu. Pakola mengkana dawi kila malaikat, nah iku mah apa hajatu kalau dawi kebutuh siro Idris. Jadi, malaikat, saya ada kebutuh sama siro, sama kamu saya ada pengen, ada permintaan. Kata malaikat, kamu mau minta apa? Kalau jin itu minta 3 itu jin. Minta 3 permintaan. Ini maksudnya malaikat Jibril kepada Nabi Idris. Emang kamu mau minta apa dari saya? Orang mengkang ucap ikilah Nabi Idris. Hajati utawi permintaan ingsun Idris minta saking siro malaikat Jibril. Iku antak bisa ingin nyabut siro malaikat maut atau Jibril ruhi ingsun minta dicabut nyawa. Nabi Idris minta dicabut nyawa. Summa yuhji yaniya mangka kali-kali nguripaken maning ingsun Idris sapa Allah Gusti Allah hatta a'budu sayya ibadah ingsun Idris Allah Gusti Allah badal mazukatu ing dalem suwise ngerasa ingsun miror tal mauti ing larane. Hei Jibril, saya punya permintaan kepada kamu. Tolong kamu cabut nyawa saya. Nanti setelah dicabut nyawa saya, lalu Allah balikan lagi nyawa saya ke saya. Nah setelah itu saya pengen melanjutkan ibadah saya kepada Allah. Kenapa? Setelah saya merasakan sakitnya mati. Jadi kalau orang sudah merasakan sakitnya mati, mati itu sakit kan? Jadi ibadahnya itu bakal lebih semangat. Kenapa? Karena mati itu sakit. Gitu. Jadi Nabi Idris minta kepada malaikat supaya jangan nyawa, tetapi nanti harus dibalikin lagi. Saya pengen ngerasain aja gimana sih sakitnya mati itu. Nanti setelah tahu sakitnya mati, saya pengen ibadah saya semakin hebat lagi. Karena sakit mati itu. Pakola mangkang ucap ikilah malaikat Israel ini satu gune ingsun utawi ingsun Israel iku la aku bidu orang nyabut nyawa ingsun Israel ruha ahadin ing ruh nesijimu illa ayat dana angin mirbini bihi kalau nyabut ruh sopa Allah Gusti Allah Ta'ala. Kata malaikat kata Israel, maaf Nabi Idris, maaf saudaraku, saya nggak bisa nyabut nyawa kepada seseorang kalau tidak ada izin dari Allah. Maaf, saya nggak bisa. Sorry. Nggak boleh saya. Fa'auha mangga wahyu akan sopo Allah bisa Allah ilahi mari Israel ajik lebih ruha Idris tegese supaya nyambut nyawa siro Israel ruha Idris di ruhnya Nabi Idris. Ketika itu turun wahyu dari Allah, hai Idris cabut nyawa Israel cabut nyawa Idris. Gitu. Turun wahyu nih, gitu. Tadinya nggak mau karena nggak ada izin dari Allah. Tiba-tiba turun wahyu disuruh cabut nyawa Nabi Idris. Wah, seru ini ceritanya. Pak Obado mangka nyabut nyawa ikilah Israel min saatin saking jam itu juga. Jadi hari tak kene jamnya tak kene. Jadi kalau bahasa Inggris mah waktu itu juga gitu. Jadi ketika itu juga langsung dicabut nyawa Idris. Nabi Idris langsung dicabut. Begitu datang wahyu dari Allah, mereka cabut aja Nabi Idris dia minta kok. Ketika itu juga langsung dicabut. Pama tak mangka mati sopo Idris Nabi Idris. Akhirnya Nabi Idris mati. Setelah mati bingung, aduh gimana ini? Kalau udah mati kan gimana mau ngidupin lagi? Malaikat nggak bisa ngidupin orang mati. Malaikat tidur itu bisa mencabut nyawa, tetapi tidak bisa mengembalikan nyawa. Malaikat tidur itu bisa mematikan orang, tetapi tidak bisa menghidupkan orang. Akhirnya juga Pabaka nangis demi malaikat. Aduh, ini gimana ini? Idris nyesel, Idris sudah mati.
Tapi dia nggak bisa membagi lagi rumahnya. Sedangkan ini kan belum waktunya mati Nabi Idris ini. Waduh, nangis itu malaikat Jibril. Kenapa? Karena bingung. Aduh, kenapa saya dicabut nyawa dia? Kalau dia udah mati gimana? Belum waktunya mati. Nangis dia. Setelah nangis Nabi Idris dengan malaikat Jibril, ternyata bukan kita aja yang bisa nangis ya. Itu nggak boleh malaikat yang senang suka nyabut nyawa nangis. Halo, Masya Allah. Wa tadorro'a lan DP merendah hati ila Allah mariusi Allah wa ta'ala lan jaluk ikilah malaikat Jibril minggu sakit Gusti Allah aju dia sohibahu ingin mulipakan maning awal ingin temenai ikilah malaikat Idris Gusti Nabi Idris akhirnya malaikat maut Jibril ini akhirnya berdoa kepada Allah sambil merana, ya Allah, ampuni saya orang lemah, tolong kembalikan nyawa Nabi Idris, tolong hidupkan lagi nyawa Nabi Idris. Fa'ajabahu. Salat dulu, kita lanjut lagi sholat selawat ya, semangat, ayo berdiri. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ini semua
Tadi setelah malaikat maut nangis, lalu dia nggak tahu nangis malaikat kayak apa, ya kita nggak tahu. Setelah malaikat nangis, lalu malaikat itu berdoa kepada Allah, merendah kepada Allah, meminta kepada Allah supaya Allah menghidupkan kembali sahabatnya yaitu Nabi Idris. Fa'ajabahu mangka mengijabah sopo Allahu Gusti Allah Ta'ala halimahalu Gusti Allah. Maka Allah mengijabah kepada doa Israel, Nabi Israel. Fa'ayahu mangka muripakan maning Allah dikira Nabi Idris. Wakola lalu Nabi Idris sudah meninggal, diminta lagi sama Allah, dijawab. Lalu Nabi Idris hidup lagi, alhamdulillah hidup lagi. Kamu gimana? Jadi gitu. Jadi syukur banget, senang banget. Mereka tidur dia bahwa Nabi Idris itu lagi. Gimana gitu? Lak gitu. Baik. Pakola mangkan ada wikilah. Nabi malaikat Jibril, ya akhi, hei dulu ikut. Hai bawa jadata mirrotal mauti. Hale buka hale kaya opo wajadata wis merasakan siro Idris mirrotal mauti pagi mati. Aduh, temanku, saudaraku, bagaimana rasanya mati itu? Enak. Bagaimana rasanya? Sakaratul maut bisa berjalan itu bagaimana rasanya? Enak. Bagaimana? Namanya
nanyain Malik Idris mereka Idris kepada Nabi Idris. Maqala maka ngadawi bila Nabi Idris inna hayawana satu pune utawi binatang iku izang suliha di mana-mana den sicit dikuliti opo jilduhu kulitnya ikilah binatang hala hayatihi ing dalam waktu uripe ikilah binatang wawalan hari binatang itu hayun takun. Jadi pamaratu maka utawi larasnya mati utawi sakitnya mati iku asyaddu lebih banget minhu alpamaratin tiniman saking dikuliti 1000 kali kata Nabi Idris sakitnya dicabut nyawa itu kayak binatang dikuliti 1000 kali lebih sakit daripada dikuliti. Jadi kalau pengen tahu rasa sakitnya mati sakitnya mati itu kata Nabi Idris ini kulit tapi kita masih hidup. Kalau belum ada mati nggak berasa kita masih hidup. Ini kulitnya itu disusut sampai di kulitnya kupas tinggal lagi dua ini dikuliti semuanya. Itu kan sakit kita terus jauh aja sakit wah keluar darah ini udah keluar darah di sangat dikuliti semua kan sakit ya dipotong aja segini sakit kan sakit banget. Ini 1000 kali lipat lebih sakit daripada dikuliti kulitnya diambil itu sakitnya lebih itu nggak mau dibilang gimana. Hasil resep dari hadis yang lalu kalau pengen tidak sakit waktu matinya fokus kepada Allah bahwa kita mati itu di surga itu di sana itu ada bidadari berjejer lagi nungguin kita. Bukan saya, ini memang kenyataan kalau orang soleh ya. Kalau orang soleh fokus ke sana. Ada bidadari berjejer di kasur udah tinggal di luar saya nungguin kita. Fokus ke sana. Fokus pokoknya fokus. Di sana ada Rasul kan kita akan ketemu Rasul. Di sana ada Rasul. Yang jelas surga di sana banyak kenikmatan gedung-gedung gede kasur tempat kerja sama bidadari bagus banget fokus kita. Yang paling lebih nikmat lagi fokus ke Allah. Nikmat terbesar itu bertemu dengan fokus ingin bertemu dengan Allah. Nanti kayak Siti Zulaikha ketika Nabi Yusuf ketika dia lewat orang lagi megangin pisau untuk potong buah-buahan begitu Nabi Yusuf lewat waduh belakang ini tangan dipotong itu udah merasa kenapa? Karena fokus kepada kedatangan Nabi Yusuf fokus kepada kedatangan Reni wah Reni ganteng ini tangan dipotong udah merasa karena fokus kepada kedatangan Reni. Nah kita kalau sakaratul maut fokus di Allah, fokus kepada Allah, fokus kepada surga, fokus kepada bidadari. Ketika mau disebut nyawa Allah dicabut nggak berasa. Sama halnya seperti perempuan kerajaan waktu itu melihat Nabi Yusuf memotong tangan tidak berasa. Itu resepnya fokus ke surga. Tapi nggak mungkin bisa fokus di surga kalau dia bisa fokus ke Allah. Kalau di dunia tidak boleh. Hanya ngaji ini penting. Hadir di pengajian, sholat rajin, ibadah, sedekah segala macam nanti bisa fokus kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua jangan berbuat itu digampangkan. Amin. Lanjut ya. Mana tadi saya terbaik. Sampai mana tadi? Dikuliti ya. Lebih sakit daripada 1000 kali dikuliti. Pakola mangkama dawuh sapa malaikat nur. Arifku utawi pelan-pelan kalau ada namanya rizki itu namanya pelan-pelan. Arifku utawi pelan-pelan. Alladzi fa'altu kang wis gawe ingsun malaikat bika kalawan sira fi qabri ka ing dalem nyabut nyawa ruh sira Idris iku mak ora pernah fa'altuhu migawe ingsun bi ahadin ing siji wong foto sama sekali mencabut nyawa kepada Nabi Idris itu mencabut nyawa yang paling pelan-pelan. Sahabatnya masuk ke baca kencang mencabut nyawa kepada Nabi Idris itu mencabut nyawa
ya pelan-pelan kata malaikat Jibril, saya belum pernah mencabut nyawa kepada orang setelah menyambut kepada kamu Nabi Idris. Itu saya menyambut nyawa kepada kamu itu pelan-pelan, karena kamu teman saya. Karena sahih dicabut pelan-pelan, berasanya udah 1000 kali daripada dipuji, apalagi kali itu pelan-pelan. Jadi Nabi itu dicabutnya pelan-pelan, pelan-pelannya dicabut nyawa itu 1000 kali lebih sakit daripada dikuliti. Kalau kencang itu lebih sakit. Nabi Muhammad waktu dicabut nyawa, Nabi kita dicabut nyawa, Nabi berkata, mereka pelan-pelan, sakit, kata Nabi. Maka Nabi berdoa, Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut, Allah mudahkan saya di dalam menghadapi syakaratul maut. Maka kita kalau berdoa juga baca itu kan, supaya dimudahkan dalam menghadapi syakaratul maut, diaminkan kalau berdoa itu. Nah, kata malaikat bilang kepada Nabi, hai Muhammad, saya ini mencabut paling pelan, karena ini khusus kepada kamu. Jadi yang dicabut pelan-pelan itu Nabi Idris, kemudian di kitab Nabi Muhammad dicabut pelan-pelan. Nabi Muhammad apa yang beliau katakan? Hai malaikat, silahkan tumpahkan seluruh rasa sakit kepada saya, tetapi kurangi sakitnya sakaratul maut kepada umat saya. Saking cintanya Rasul kepada umatnya, kepada kita. Rasul cinta kepada umatnya sampai sakit sakaratul maut suruh dibukukin ke dia semua. Sakaratul maut umatnya supaya ditinggalkan sepelan-pelan-pelannya. Rasul udah pelan dia masih jadi pelan-pelan karena sakitnya. Rasul aja sayang kepada kita, kepada umatnya. Masa kadang-kadang saya heran ada umat yang nggak mau bersolawat kepada Nabi begitu peduli kepada umatnya sampai tidak memperdulikan diri. Sakaratul maut orang udah mikirin udah mati, udah mau mati, masih umatku. Kalau kita udah mau sakarat itu jangan ingat orang lain. Nah gitu aja udah sakit. Paling batas itu warisan nanti diatur awas itu kan. Nabi masih ingat kepada kita, bukan kepada anak, bukan kepada dirinya, tetapi kepada umat. Allah semua balik. Makanya banyak-banyak membaca selawat. Jadi kata malaikat Jibril, saya belum pernah mencabut nyawa pelan-pelan seperti mencabut saya kepada kamu. Kepada yang lain lebih sakit, lebih sakit lagi. Cuma pola tentang ada usaha Idris alaihissalam. Ya malakal mauti, hai malaikat maut, ikuli duwe ingsun ilaika maring sira Jibril. Apa hajatun utawi sisi permintaan ukro kan lihat. Kata tadi kan permintaan yang pertama, ini permintaan yang kedua. Hei malaikat, saya masih punya permintaan lagi nih, yang kedua nih, saya punya permintaan yang lain. Apa permintaannya? Ini satu bunai ingsun, iku uridu karep ingsun Idris, opo aro ingjer ningali ingsun naro jahanam ing neraka jahanam. Budak ingjer supaya ibadah itu sendiri Allah yang jauh kepada Allah adalah bisa ningali neraka jahanam. Absor tu dari dalam perkara absor tu ningali ingsun angkala ing biro-biro sikatnya ikhlas neraka wal azlala lah biro-biro belenggu neraka wa ma'ran biro-biro sisaan lihat karena adalah neraka. Jadi permintaan yang kedua kata Nabi Idris, saya tolong dimatikan lagi, minta mati lagi. Tolong dimatikan lagi, saya pengen lihat neraka. Bagaimana keadaan neraka itu, bagaimana sakitnya di neraka itu, bagaimana siksaan-siksaan di neraka itu, bagaimana berbagai macam belenggu-belenggu di neraka itu. Kan ada rantai, ada belenggunya, ada besi bandulnya. Saya pengen lihat itu. Dan segala macam siksaan yang ada di neraka, saya pengen lihat. Minta dimati lagi, pengen lihat neraka. Kalau mangkal adau, kayak tadi jawabnya. Orang ada usul malakul mauti malaikat maut. Kaifa adhabu bika ila nari jahannam. Kaifa adhabu.
kayak opo adhabu bisa berangkat siro, tidak mungkin bisa berangkat insun malaikat, bisa kalau siro iblis sila naruh jahanam, mari neraka jahanam digoiri ini kalah dengan izin Allah kata malaikat. Tidak mungkin saya membunuh kamu lagi, membawa kamu membiarkan kamu melihat neraka jahanam tanpa izin dari Allah, nggak mungkin, nggak bisa bisa. Nanti itu ya, nanti bisa lagi. Baru juga selesai berkata begitu. Fa'auha maka wahyu akan coba Allah Gusti Allah Ta'ala alai maruh Gusti Allah ilahi mari malaikat Israel opo anir hab ingin dulu ini sirah malaikat Israel Idrisa serta Nabi Idris ilahi mari ingin maka kajahan aduh turun wahyu lagi saya disuruh sama Allah wahyu mengantar kamu mencabut nyawa kamu lagi, mengantar kamu ke neraka. Sudah melihat neraka. Seru juga ini cerita. Padahal maka berangkat ikilah Nabi Idris bihi padahal maka berangkat ikilah Israel bihi kalawan serta Nabi Idris ilahiyah mari jahanam, neraka jahanam. Maka dicabut nyawa lagi itu Nabi Idris. Sini, berangkat lagi ya. Kamu banyak berkisah Cina di dunia dominasi permintaan ini bisa dicabut lagi namanya pelan-pelan nanti lagi lalu ke neraka. Paroa mangkami ngali ikilah Nabi Idris ilaiha ing dalam neraka opo jami anak sekabehane siksaan sekabehane perkara. Wah, setelah dimatikan cabut nyawa lalu dia dilihatkan kepada neraka. Wah, ini neraka. Masya Allah. Kolako kang sampun ngadamel telah membuat sopo Allah Gusti Allah diadai maring piro-piro musuhnya Gusti Allah. Jadi Allah telah membuat neraka untuk siapa? Untuk musuhnya Gusti Allah. Musuh di sini maksudnya apa yang dia melawan kepada aturan Gusti Allah, tidak mau menyembah kepada Allah. Musuh di sini bukan artinya Allah terancam bahaya oleh lawannya, bukan. Kalau itu kawasan, dia nggak akan menimbulkan bahaya kepada Allah. Enggak, dikatakan musuh di sini karena dia tidak mau menyembah kepada Allah, tidak menuruti aturan-aturan Gusti Allah. Maka dikatakan musuh. Tetapi musuh di sini Allah tidak merasa terancam dengan adanya musuh dia, dengan adanya dia tidak menyembah. Meskipun tidak menyembah kepada Allah, Allah cuek aja. Apa peduli gitu, tidak merasa terancam. Andai kata semua di alam dunia ini tidak ada yang menyembah kepada Allah, Allah tidak rugi. Nah itu. Nah Allah yang telah membuat neraka untuk siapa? Untuk musuh Gusti Allah. Minas salasil buktinya saking piro-piro lantai. Lantai. Ini hadisnya. Salah ciri piro-piro lantai. Wal azlali lan piro-piro belenggu. Tuh ada lantainya, ada badutnya. Makanya patut di cerita neraka di buku ya. Ada badu, ada lantai. Karena ini hadisnya. Tapi tetap kita harus pakainya mukhalafatul hawa. Yang ada di akhirat itu tidak ada yang menjadi baik dunia. Tapi kata-katanya tetap sama. Supaya apa? Supaya kita kebayang, paham. Tetapi di sana beda dengan itu. Wa angkali lan piro-piro siksaan minal hayati saking piro-piro pula. Tahu pula? Tahu pula? Tahu pula? Pula itu alai, pula kan bahasa Jawa kan? Pula. Hah? Ular. Jadi di neraka itu Nabi Idris melihat ada ular. Wah, akoribi lan kira-kira langir. Kira-kira kana jengking. Ada rantai, ada belenggu rantainya, ada berbagai macam siksaan, ada ular yang menakutkan, ada kalajengking, waniron, lah ada kira-kira api. Api neraka, wah apinya juga. Wazakum, lan piro-piro kayu zakum. Pokoknya kayu zakum kan. Wal habib, lan piro-piro baju panas. Ada air
panas, maka digambarkan di buku cerita kayak gitu, tapi kalau pas sudah lagi itu. Summa roja'a mangka kari-kari balik muli ikilah malaikat Israil dan Nabi Idris. Maka pulang lagi ke dunia dari neraka, pulang lagi berbuatnya. Lalu dihidupkan lagi Nabi Idris oleh Gusti Allah. Setelah lihat neraka hidup lagi itu Nabi Idris. Alhamdulillah hidup lagi lancar ya. Alhamdulillah lancar dan selamat. Kita lihat Nabi Idris sudah lihat neraka udah. Ibadah yang betul. Kalau bahasa kita begitu. Nah, mana tadi sampai mana? Tinggal itu ya, tular. Pakola lan ngadau sopo Idris, Nabi Idris si alaihissalam ikulit dewe ingsun Idris opo haja duka utawi pangabutuh utuh kalian. Hei malaikat, saya punya permintaan lagi. Udah kebayang. udah kebaca pasti mau minta lagi. Minta apa udah? Minta apa? Uridu karo ingsun pengen ingsun antar haba ingin berangkat ingsun maring siro berangkat siro bi maring ingsun sebagai ingsun ilajan nanti maring surga. Saya pengen dimatikan lagi, pengen lihat surga. Aduh udah digabung minta lihat neraka. Sekarang minta lihat surga. Enggak. Udah, saya lagi takut nggak aman bagi saya. Gimana tidak lagi? Saya pengen lihat, kata Nabi Idris, saya pengen lihat ke surga. Hatta aro sehingga ningali itu Idris ing kenikmatan pihak kamana yang dalam surga bima saking perkara kolako kang sampun membuat ngatalo separuh Gusti Allah lil ubar mari biro-biro tukang ibadah wajida supaya yen nambah ingsun Idris itu arti di dalam doa ingsun ini Allah hai malaikat tolong dong kamu angkat lagi saya matikan lagi saya pengen lihat ke surga saya pengen lihat bagaimana kenikmatan surga itu apa saja sih yang ada di surga supaya apa supaya lebih taat lagi kepada Allah ibadahnya ayo Pakola mangka ngadawi kila malaikat kaifa azhabu bagaimana mungkin bisa berangkat ingsun bisa sumata sira Idris ila jannata mari surga biwili iznillah kalawan orang nono diri dari Allah udah apa ngayal terus bukan ngayal banyak kepengennya bagaimana saya nggak mungkin pokoknya kalau nggak ada izin dari Allah mengantar kamu ke surga. Bahwa datang lagi wahyu, wahyu datang lagi wahyu. Bahwa mangka wahyu akan coba lu Gusti Allah ilahi maring malaikat Israil. Anis hab ingin silahkan berangkat siro Israil bin kalawan Idris ila jannah mari surga. Aduh, ini surga nih. Udah 3 ya permintaannya. Minta dicabut nyawa, pengen lihat neraka, sekarang kita ingin masuk surga. Allah mau dijawab lagi, mewajibkan supaya berangkat. Akhirnya karena Allah mengizini, akhirnya berangkat ke surga. Karena dari pada haba mangkal berangkat ikilah malaikat Israil Nabi Idris wawakofa lan ngadep dua-duanya berangkat mari surga alama bil jannati ngatase pintu surga. Maka berangkat kepada surga sampai di pintu surga. Setelah di pintu surga, malaikat Israil nggak ikut masuk surga. Ya, Nabi Idris doang yang masuk surga karena malaikat Israil mah nggak ada izin untuk masuk surga. Cuma ngantar pintuan sampai pintu surga bagus dan masuklah Nabi Idris ke dalam surga. Paro mangka ningali sopo Idris ing perkara pihak anak ing dalam surga minanna ini saking biro-biro kenikmatan wal mulki lan kerajaan azimi kang agung. Jadi
Jadi Nabi Idris ini melihat dalam surga segala macam kenikmatan yang ada di surga. Nabi Idris lihat segala macam kerajaan. Nabi lihat wa atai lan pemberian al-jazimi besar. Sama Allah dikasih pemberian yang gede, kenikmatan yang besar gitu lah. Wa asjaro lan piro-piro pepohonan, wa mawaqili lan piro-piro buah-buahan. Di surga itu ada buah-buahan, ada pohon-pohonan, dan diberi sama Allah kenikmatan yang besar-besarnya, berbagai macam kenikmatan kerajaan. Nah ini yang harus kita fokus ketika menghadapi sakaratul maut. Ini yang fokus. Wa asmaro sedikit buah-buahan. Jadi kalau kita fokus ke nikmatan surga, mudah-mudahan kita tidak sakit. Pakola mangkang ngadawu ikilah Nabi Idris ya asli hai dulur ingsun Israel. Lupa tuh, wis merasakan ingsun wis merasakan ingsun Idris miror talmoti ing pajitnya mati. Waru aitu lagi ningali ingsun ahwal jahimi ing piro-piro pajitnya neraka. Fa abza'aha mangka wa abza'aha mangka helan piro-piro pikawujuna ketakutannya tinggal neraka. Fahalaka apasun ikut tetap maring siro Israel opo antas ala ingin orang jauh siro Allah yang bisa Allah ayat dina ingin ngizini Allah di maring itu hidupulir jannati maring manding siro-siro manding maring surga. Wa asroba lan minum ingsun ing minuman ing surga mimma iha saking bajune surga. Jadi begini, setelah melihat surga, minta lagi ini Nabi Idris, hei malaikat maut, apakah kamu tidak pengen memasukkan saya ke dalam surga, meminum air di surga, merasakan nikmatnya di surga, tidak hanya lihat doang, pengen merasakan, apa kamu tidak bisa pengen memasukkan saya ke sana, jangan dari sini aja, dari di luar, di pintu doang. Jadi sudah tadi 3 minta permintaan lihat surga, sekarang ditambah lagi minta masuk surga. Pengen apa? Pengen melihat, pengen merasakan nikmatnya surga, pengen minum minuman surga, pengen makan makanan surga. Saya kan udah merasakan sakitnya mati. Sekarang udah di depan surga, kamu tidak ingin saya masuk surga gitu. Jangan hanya lihat Pak Dahu mangklan piro-piro wa coba lan minum ingsun ing banyune surga minama ida saking banyune surga li tajula supaya eling ani saking ingsun siratu ing matine sakitnya mati. Apakah kamu tidak mau masukkan saya ke dalam surga, menikmati surga supaya nanti di dunia supaya rasa sakit mati itu terobati. Jadi maksudnya nanti kan? Malaikat, saya itu tadi dicabut nyawa sakit. Sampai sekarang aja masih sakit. Apa kamu tidak mau merasa sakit saya bilang? Coba saya masukin ke surga. Nanti setelah mulai surga, makan di surga, nanti saya sakit kalau mau hilang, supaya hilang. Saya tetap jawab dong. Saya tidak menjawab. Saya sudah dicabut nyawa sakit. Saya sudah diobatin. Obatnya itu masuk surga. Fa'al lang biro-biro kaget nih al-jahim ing dalam anak keadaan saya di yang masa jalan tadi kaget. Apa kagetnya mau dihilangin? Ayo tuh masuk ke surga. Pasada namang kajalu kirim apa malakut mesti mau diuji Allah minallah dan diuji Allah. Ya Allah ini Nabi Idris banyak permintaan. Udah dilihatin surga, udah dilihatin neraka, sekarang minta lihat surga, udah dilihatin surga minta masuk. Katanya tadi kaget biar neraka, kan kaget supaya menghilangkan kaget, masuk surga aja biar kagetnya hilang. Gitu. Ya Allah, saya minta izin supaya Nabi Idris masuk. Pak ada nama Allah ngizini Allah, lalu mari ikilah Nabi Idris. Allah ayat 2 ingin manjing ikilah Nabi Idris di surga.
Sumaya rujuk mangka kali-kali Sumaya rujuk mangka kali-kali kudu keluar maning ikilah Idris. Ini gitu. Pak adzana lahu ala ayyaz kula sumaya rujuk. Maka ngizinin Allah mari Nabi Idris ala yadullah ingin maning ikilah Nabi Idris mari sudah sumaya rujuk maka kudu keluar lagi ikilah Idris. Maka Allah ngizini Nabi Idris masuk ke surga dengan catatan harus keluar lagi dari surga karena belum waktunya. Karena belum waktunya. Ya udah deh, deal. Akhirnya dia masuk pada pola jannata, maka maning iklan Nabi Idris al jannata di surga. Alhamdulillah masuk surga. Masuk surga Idris, Nabi Idris. Wa doa lazimkan iklan Nabi Idris mau nak lagi ing loro sendale Nabi Idris tahta syajarati ing dalem hadapun pohon kayu. Mina syajariha setelah saking biro-biro pohonnya kayu surga. Setelah masuk surga, Nabi Idris meletakkan sendal di bawah pohon yang ada di sudah di dalam surga ya. Di dalam surga ada pohon. Sendalnya diletakkan di bawah pohon yang ada di surga. Parji ini mana tadi guys? Anak surga. Pak Oroja maka setelah masuk ke surga menikmati segala macam kenikmatan surga, minum makan segala macam enak pun. Pak Oroja maka masuk ikilah Nabi Idris minha saking ikilah surga. Keluar lagi Nabi Idris dari surga. Alhamdulillah Nabi Idris sudah keluar dari surga. Gimana ya? Emang di surga gimana? Alhamdulillah. Minumnya. Wah, udah haus lagi nih. Kaget dia terasa, masih kaget nggak? Enggak, sekarang udah tenang. Sakitnya di surga, masih sakit nggak? Sudah berasa sekarang udah. Pokoknya nikmat udah di surga. Udah nikmat begitu. Semua kolam kali dari ngucap Idris lalu Idris pun bicara lagi. Ya malaikat maut, hai malaikat maut. Tarotu ketinggalan. Opona lagi lorosan insun. Dia udah mati dalam surga. Aduh malaikat, saya lupa. Nah, saya ketinggalan di surga, di bawah pohon surga ketinggalan. Aduh, gimana ini? Aduh, kami ini ada aja gimana sih? Saya anak kecil, saya ketinggalan di surga. Kamu ini, hanya teliti, sampai ketinggalan di surga. Farji ini mangga tolong pulangkan saya ke dalam surga. Farji ini kudu balik akan siro ini kira Idris ya ke dalam surga. Ayo balikin saya ke surga. Karena setelah saya ketinggalan, masa saya pulangnya nyeker. Saya di masjid aja, datang pakai sendal, pulang ke bawah sendal. Masa ke surga begitu? Balikin lagi. Karena ini bukan ucap-ucap. Parojaat mangka balik maning ikilah Nabi Idris. Parojaat mangka balik maning Nabi Idris pada kola jannata mangka manjing maning ikilah Nabi Idris al jannata ing surga. Akhirnya Nabi Idris masuk lagi ke surga. Mau ngambil? Nah, begitu udah masuk ke dalam surga, nggak keluar lagi. Ini Idris kenapa nggak keluar? Lihat jam, waktu udah hampir jam 10 udah hampir selesai ini waktu. Gimana ini kok nggak keluar? Walam yakhruj maka orang metu inilah orang metu ikilah Idris minat tapi nggak keluar. Aduh ini Idris nggak keluar. Gimana ini? Fardoha maka ngajerit inilah ikilah Idris ya. Idris. Sini kami Idris. Ngajerit berteriak sambil nangis. Idris. Patoha mangka ngajerit sapa para pemati malaikat maut. Ya Idris, urus keluar sila. Idris kamu keluar. Sudah mau keluar Idris. Keluar juga. Ini ya. Sudah berapa sih? Patoha mangka ngadawu ikilah malaikat ikilah Nabi Idris. Ini Nabi Idris menjawab, berarti di dalam surga.
menjawab di dalam surga. La akhruj, nggak mau, la akhruj, tidak akan keluar saya, nggak mau, keluar ini nggak mau, pokoknya nggak mau keluar Nabi Idris dari surga. Li'anna Allah, kata Nabi Idris, li'anna Allah, karena satu huning utawi Gusti Allah karena iku kola sampun ngadau Gusti Allah kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin utawi saban-saban wong, saban-saban awak-awakan iku dha'iqatul mauti, bakal merasakan mati. Kata Nabi Idris, karena Allah sudah berkata kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia itu pasti merasakan mati. Wa qad zuqtuhu, lan teman-teman wis merasakan ingsun Iblis ini jelas mati. Allah kan pernah berkata setiap orang yang bernyawa, setiap makhluk pasti merasakan mati. Kan saya udah merasakan mati. Wa qala Allah, kan Allah pernah berkata wa in kuntum illa wariduha, lan orang-orang setengah saking sira kabeh illa wariduha, angin bakal mendatangi ing biro-biro neraka. Ada Al-Quran, Allah pernah berkata setiap makhluk itu bakal mendatangi ke neraka dulu. Adanya begitu. Kan saya sudah masuk ke neraka. Waqad waradun naro, lan teman-teman mistaka itu anawi neraka. Allah pernah berkata, jadi setengah saking sira kabeh, sebagian dari manusia itu bakal ada yang masuk neraka. Kan saya udah ke neraka gitu. Jadi memang makhluk itu ada yang masuk ke neraka, termasuk sebagian, ada juga yang masuk ke surga gitu. Ada yang masuk ke surga orang soleh, kayak Nabi kan manusia, dia langsung ke surga gitu. Tapi ada yang ke neraka. Nah, kata Nabi Idris, saya udah ke neraka. Wakola kan Allah pernah ngadau Allah, wa ma hum minha bimukhrijin, lan orang ahli surga minha saking wa mahum, lan orang saking ahli surga minha saking surga iki bimukhrijin, kanden metu akan kabeh yang bisa mengeluarkan makhluk dari surga itu kan hanya Allah. Kamu nggak bisa mengeluarkan makhluk dari surga. Nabi Adam dari surga diturunin oleh Allah. Iblis dari surga diturunin oleh Allah. Saya juga pernah diturunin oleh Allah dari surga ke neraka. Tadi waktu belum ketinggalan, saya nggak keluar dari surga. Paman mana utawi sopo zat yuk rizuni kang metu akun ingsun Idris minha saking surga. Emang siapa yang mengeluarkan saya dari surga? Kamu bukan, hanya Allah yang bisa mengeluarkan saya dari surga. Kalau saya memang harus keluar dari surga, biar Allah aja buat kamu, nggak ada urusan sama kamu. Itu kata Idris. Fa'auha mangka wahyu akan sapa Allah bisa Allah ila malakil mauti maring malaikat maut. Ja'hu kudu ngantep sira malaikat maut. Fa ini maka satu yang tadi Allah iku kodo itu fil azali wis netep akan ingsun Allah fil azali ing dalam zaman azali anamu satu itu Nabi Idris iku min ahli jannati setelah tadi Nabi surga. Jadi kata Nabi Idris, hei malaikat, tidak ada yang bisa mengeluarkan manusia dari surga kecuali Allah, kamu juga nggak bisa. Kalau turun wahyu dari Allah, hei Idris, Jibril, Israel, sudahlah, nggak apa-apa. Dia memang sudah ada catatan tawi bakal masuk surga. Cuma memang belum waktunya dia masuk surga. Tapi dia udah mau keluar lagi. Udahlah, nggak apa-apa. Udah. Jadi setelah dia masuk surga, Allah mengizinkan Nabi Idris masuk surga. Akhirnya Nabi Idris selamanya di surga. Padahal belum waktunya tadinya ya, karena dia pengen di surga. Tapi memang dia ujung-ujungnya nantinya bakal masuk surga. Akhirnya Nabi Idris bakal di surga. Akhirnya Allah berwahyu bahwa Nabi Idris sudah tetap di surga. Wallahu a'lam. Ya